Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai episode 6 anime Lycoris Recoil yang sudah dirilis. Gimana nih, kalian sudah menontonnya atau belum? Episode kali ini lumayan seru karena kita melihat Chisato yang dihajar habis-habisan oleh Majima. Di episode ini juga kita melihat Robota yang akhirnya dapat meyakinkan Majima untuk dapat diajak bekerja sama, dimana pada episode sebelumnya itu Majima menolaknya. Tentu saja Robota ini sudah disuruh oleh Yoshi-san ataupun lembaga Alan sebagai perantara untuk mengadu Majima dengan DA. Selain itu, kasus kematian Lycoris juga telah membuat DA bersiaga mengatasi ancaman yang akan terjadi pada mereka. DA ini mencoba menggunakan Lycoris sebagai umpan untuk memancing pelaku penembakannya muncul, tapi sayangnya cara tersebut tak berhasil dan merupakan sebuah tindakan bodoh, karena membuat mereka kehilangan beberapa Lycoris dan identitas mereka akhirnya ketahuan. Mungkin juga Majima ataupun Robota sudah tahu mengenai seragam mereka sebagai penyamaran. Selain itu, Robota juga menjelaskan sedikit tentang Lycoris milik DA. Lycoris ini ternyata sudah ada bahkan sebelum era pemerintahan Meiji, tapi dulu penamaannya adalah Higanbana, yaitu sebuah nama bunga. Bunga Higanbana atau bunga spider lily ini memiliki nama ilmiah Lycoris radiata, yang jika di Jepang sana diperlambangkan sebagai kematian. Jika kalian sudah menonton video saya yang ini, saya sudah menjelaskan sedikit kaitannya bunga Higanbana atau Lycoris dengan Chisato. Higanbana merupakan regu pembunuh pada zaman dahulu. Pada era modern sekarang, penamaannya berganti menggunakan nama ilmiah dari bunga tersebut, yaitu Lycoris, yang merupakan agen pembunuh milik DA yang bertugas untuk melindungi negara dari ancaman terorisme. Selain itu, Radiata diberikan nama ke AI milik DA yang menyimpan semua informasi penting dan rahasia. Sebenarnya di sini untuk logo DA itu ada penjelasannya di gambar, tapi tulisannya Jepang, jadi saya tidak bisa membacanya. Semoga saja nanti pihak produksi yang akan menjelaskan makna logonya tersebut. Robota ini juga mendapat arahan dari Yoshi-san untuk membuat Majima tertarik dengan Lycoris, karena tujuan dia sebelumnya adalah ingin mencari tahu dan menghancurkan markas DA. Tapi setelah melihat Lycoris terhebat yaitu Chisato, nampaknya Majima akan memikirkan rencana yang lain untuk berperang dengan Lycoris, yaitu dengan bermain-main dengan Chisato. Bahkan Majima juga menyadari jika Chisato mampu menghindari arah peluru yang ditembakkan. Yoshi-san atau lembaga Allen ini juga mengincar Chisato. Pada episode sebelumnya, Yoshi-san menggunakan bonekanya untuk melihat Chisato membunuh seseorang, tapi tidak berhasil. Yoshi sepertinya berniat untuk mengembalikan Chisato seperti dahulu, menjadikannya pembunuh terhebat, yaitu dengan cara mengadunya dengan Majima dan pasukannya yang sulit dikalahkan jika hanya dengan pistol berpeluru karet. Yoshi menyerahkan hal tersebut pada Robota untuk dapat terus mempertahankan hubungan kerjasamanya dengan Majima. Episode kedepannya pasti bakalan seru, terlebih Majima juga ingin tahu informasi mengenai Chisato lebih dalam kepada Robota. Apalagi Majima sekarang sudah tahu jika Chisato merupakan Lycoris Alan. Ada kemungkinan jika masa lalu Chisato akan segera diungkap. Kemudian pada episode ini juga Kurumi telah mengaku jika dialah yang meretas DA dan membuat Takina dikeluarkan. Tapi untungnya Takina sudah merelakan dan mengikhlaskan kejadian itu dan mengakui jika kejadian tersebut adalah salahnya sendiri. Kini pihak Lycoreco juga akan mulai mencari tahu informasi mengenai Majima dan kemungkinan juga Kurumi akan mengatakan mengenai klien yang menyuruhnya untuk meretas DA. Akan ada banyak informasi yang terungkap ke depannya dan juga aksi hebat yang disajikan. Selain itu ada yang menarik pada episode ini, di mana Chisato mengatakan jika ada organisasi Lycoris tapi versi cowok yang diberi nama Lilibel. Entah ini organisasi asli atau cuma kebohongan yang dibuat Chisato untuk membuat kagum Takina dengan safe house yang ia miliki pada apartemennya. Chisato membuat safe house untuk melindungi dan menyembunyikan keberadaannya, karena dia sering diikuti dan diserang oleh seseorang. Ada kemungkinan Lilibel ini adalah organisasi teroris lain atau anak-anak berbakat yang diselamatkan oleh lembaga Allen. Atau bisa juga Chisato cuma gabut karena terinspirasi dari film yang ia tonton dan ikut-ikutan membuat safe house kayak di film. Kalau pendapat dari saya, Chisato ini cuma berbohong. Semoga saja informasi terkait Lilibel ini akan diungkap. Tak hanya itu, selain Chisato mampu memprediksi arah tembakan peluru, ia juga mampu memprediksi gerakan lawannya saat beradu sweet. Dapat dilihat saat Chisato adu sweet dengan Takina. Kunci agar menang sweet melawan Chisato adalah jangan menggunakan awalan batu. Kesempatan menang melawannya itu ada di awal, bahkan jika di awal seri maka akan kalah. Chisato ini memang di luar nalar coy, tapi pada akhirnya setelah Takina mempelajari trik tersebut, Takina berhasil mengalahkan Chisato dan membuatnya sangat senang.
Asli pas lihat sini nih rasanya jadi senyum dan ketawa sendiri saat lihat tingkah si Takina. Soalnya bikin gemes. Mungkin itu saja ya buat pembahasan pada episode 6 anime Lycoris Recoil. Memang gak seperti biasanya saya membahasnya. Secara keseluruhan episode ini lumayan seru dan bagus seperti biasa. Bahkan ketegangan di episode ini juga cukup terasa apalagi saat penyelamatan Chisato. Oh ya, dan juga Chisato ini nggak mati coy, padahal ditabrak Majima. Beda sama Lycoris yang ada pada episode kemarin yang langsung lumpuh. Selain itu juga saya akan memberikan informasi terkait animenya ini. Anime Lycoris Recoil ini memang original anime yang tak bersumber pada manga ataupun novel. Tapi dengan suksesnya anime ini, akhirnya Lycoris Recoil akan diadaptasi juga menjadi manga yang akan diterbitkan oleh majalah Monthly Comic Flapper. Penerbit ini juga yang menerbitkan manga Re:Zero, Tate no Yusa, dan lain-lain. Kasusnya ini mirip kayak Vivy Floret kemarin dan Tag OP Destiny, yaitu original anime yang mendapatkan adaptasi ke manga. Kemungkinan juga manganya ini nanti akan saya bahas ketika sudah rilis, yang katanya akan mulai dirilis pada 5 September nanti. Entah ini nanti ceritanya akan nyambung dan berlanjut ke manga atau cuma spin-off saja. Karena baru-baru ini juga diungkap jika anime Lycoris Recoil ini awalnya direncanakan akan menjadi dark, tapi direktornya memilih untuk membuat cerita aksi dan menyenangkan untuk penontonnya. Ada kemungkinan juga jika nanti malah cerita di manganya akan berbeda. Tak hanya itu, semoga saja informasi mengenai awal organisasi DA dan lembaga Alan akan diungkapkan lebih jelas lagi, dan juga kondisi Jepang sebelum adanya dua organisasi ini. Jadi kalian nantikan saja untuk pembahasan manganya nanti. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.